Selamat datang di special edition yang hanya kita khususkan untuk membahas satu tema saja, teman-teman. Yes! Oke, apa tema hari ini, Son? Hari ini kita akan membahas tentang fenomena alam paling aneh di dunia. Nah, ini pasti akan seru sekali gitu ya, Son ya. Karena ya tentunya alam ini menyimpan sangat banyak sekali rahasia, Son. Nah, dan ini bukan fenomena yang kayak terjadi karena ulah manusia gitu, bukan. Ya. Bener-bener alam. Bener-bener alam gitu ya. Yes. Dan ya tercipta karena Tuhan berarti secara nggak langsung gitu ya, Son ya. Nah, bener. yang mana, Syar? Yang saya, kalau saya percaya iya dong. Kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan gitu ya, oke? Kalau gitu mendingan kita langsung aja mulai. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama nih ada sebuah fenomena yang dinamakan blood falls, Son, atau air terjun darah. Buset. Air terjun darah ini. Jadi lokasi dari air terjun darah ini itu ada di Antartika, Son. Tepatnya di Glacier Taylor. Air terjun ini itu ditemukan pertama kali pada tahun 1911 oleh seorang ahli geologi Australia yang bernama Griffith Taylor, Son. Oh, dari dia juga nama air terjunnya. Dari dia. Pas pertama kali si Taylor ini ngelihat air terjun darah, timnya tuh sempat salah ngira gitu, Son. Dikirain air ini tuh warnanya merah gara-gara ada ganggang merah di situ, Son, atau algae. Oh, tanaman gitu ya kayak. Yeah. Tapi ternyata tebakan itu salah total, Son. Apa itu? Jadi penyebab sebenarnya itu bukan gara-gara ganggang atau tanaman atau apa gitu, Son. Tapi itu adalah karat, Son. Hah, karat dari mana? Dari cincin istri Taylor? Tidak. Tempat buang cincin kawin ternyata. Nah, jadi sekitar 2 juta tahun yang lalu, sebuah danau air asin itu terperangkap dan tertimbun di bawah glacier es yang tebal. Nah, air di danau ini itu terisolasi dari dunia luar. Jadi ya nggak kena matahari, nggak ada oksigen juga, dan punya tekanan yang sangat tinggi, Son. Air ini mendapatkan zat besinya itu dengan cara mengikis bebatuan yang ada di dasar dari danau tersebut, Son. Makanya air ini tuh punya warna yang mirip dengan darah. Ketika air ini akhirnya berhasil merembes keluar melalui retakan es, yang kemudian bertemu dengan udara atau oksigen untuk pertama kalinya selama jutaan tahun, zat besinya langsung bereaksi, Son. Karena zat besi plus oksigen itu sama dengan oksidasi atau karat. Iya. Sama lah kayak misalnya paku kena air gitu kan. Iya, karatan. Kan lama-lama jadi merah warnanya. Akhirnya ya airnya berubah warna juga jadi merah gitu semenjak pertama kali bertemu dengan oksigen. Terus kan pasti muncul pertanyaan di kepala kita gitu kan, kenapa airnya itu nggak beku gitu? Kan itu di bawah es. Ternyata jawabannya, Son, adalah karena garam. Oh, air asin ya. Bener. Jadi air yang keluar dari blood falls itu 3 kali lipat lebih asin daripada air laut, Son. Buset. Dan semakin asin air, semakin terendah titik bekunya. Jadi ada yang menarik banget, Son, dari air terjun ini. Apa tuh? Bahkan NASA aja sangat tertarik. Jadi meskipun danau ini tuh terkurung selama jutaan tahun tanpa cahaya dan oksigen, ternyata di dalam air terjun darah itu ditemukan mikroba yang masih hidup, Son. Jadi ternyata mereka itu bisa bertahan hidup dengan cara memakan zat besi yang ada di air tersebut dan juga sulfat, Son. Jadi kalau misalkan lu lihat air terjun ini, itu aneh banget, Son. Soalnya kelihatannya benar-benar kayak darah gitu. Persis banget kayak air terjun yang mengeluarkan darah yang pekat gitu. Iya. Kayak mau anggapannya kayak abis ada perang di situ lah. Iya, gitu kan. kayak ada apa misalnya beruang kutub abis terluka di situ gitu loh. Lu mikirnya kayak gitu pasti kalau lu lihat ini karena emang unik banget. Tapi ya terus-menerus keluar airnya gitu. Iya. Ini jadi tempat wisata nggak sih? Terlalu dalam kali dia, terlalu jauh kali ya. Nggak tahu sih jadi tempat wisata apa enggak. Kalaupun jadi tempat wisata mungkin tempat wisata orang kaya kali gitu mungkin ya, soalnya karena kalau orang miskin mau ke Antartika ya udah mikir-mikir. Ya kan, udahlah biaya mahal ya kan, beli jaket harus berlipat-lipat. Belum heat tech Uniqlo ya kan. Kaos kaki double-double. Nah, itu dia. Di rumah aja nggak ada AC ya kan. Nah, berat sulit. Untuk saya pun sulit begitu Masian gitu. Iya. Ya kan. Ya ini merupakan fenomena yang luar biasa cantik juga ya karena ya kan seperti yang kita tahu Antartika kan cuma warna putih sama warna biru doang kan, which is es, batu es gitu ya, bukan batu es dan laut kan. Tiba-tiba ada warna merah di situ gitu loh. Keren sih. Iya kan? Keren. Mungkin bisa jadi tempat
foto prewedding mungkin bisa, Untuk yang bisa. Konglo yang Dan mungkin bingung biar bener. anti mainstream gitu kan. yes, Situ. apalagi bawa hoki juga ya soalnya kalau menurut ente gitu ya. Iya. Bener juga. Bawa hoki dan untuk menangkal hal buruk itu air terjunnya benar. Bener. Begitu Son. Nah yang selanjutnya Zed, ini tuh fenomena yang lumayan baru menurut gue ini. Wah, Karena- fenomena apa itu? Baru 20 tahun mungkin sekitar 20 ditemukan. tahun ya? Yes. Apa itu? Ini adalah fenomena underwater crop circles. Ini alien nih. Tanda-tanda alien gitu ya Nah, maksudnya ya, tapi tapi di bawah air. Bawah air. Wah, Luar coba biasa. ceritain gimana tuh? Jadi seperti yang kita tahu, crop circles itu kan pola geometris yang sangat rapi dan terstruktur. Bener, kesannya kayak kode atau sandi gitu ya. Simetris juga ya kan. Dan yang kali ini terjadi di bawah laut yang berpasir. Diameternya itu bisa mencapai sekitar 2 meter, Zed. Yang terdiri dari gundukan dan parit-parit kecil yang memancar dari pusat lingkaran. Jadi mirip-mirip pola matahari atau bunga gitu deh. Oh, oke. Tentunya orang terkaget-kaget gitu. Alien mana yang bisa sampai nyemplung ke dasar laut gitu ya? Kan, ya? Nah, kan orang mikir kan, siapa pembuatnya dan buat apa gitu kan? Siapa yang bikin emang? Akhirnya misteri ini terpecahkan di tahun 2012 ya. Oke. Ternyata seniman di balik pola ini bukanlah alien atau arus laut, Tapi melainkan seekor ikan kecil bernama ikan buntal bintik putih. ikan kecil itu yang bikin tuh ikan buntel. Ikan buntal. Buat apaan dia bikin itu? Nah tujuannya ini sangat romantis sekali, Zat. Sangat romantis sekali Karena ya. yang bikin ikan jantan Wah. buat memikat ikan betina. Waduh, langsung di love bombing Son, berarti Son baru kenal Son, ya kan? Jadi semakin rumit dan rapi polanya, semakin besar peluang ikan jantan buat gebungkus ya. No. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat keripik pisang yang enak ini Son? Ternyata pembuatnya ada di link afiliasi di bawah. Yes, klik link affiliate di bawah. Dan izin nih bukan endorse ya. Terus pasti kita bingung kan, emang gimana cara ngebuatnya gitu. Padahal kan ikannya kan kecil itu sebenarnya. Iya, paling panjangnya cuma 12 cm gitu kan. Ini mah kan 15 ya, udah 12 cm nggak rasanya. Karena itu harus ditoleransi dengan perilaku yang baik sih. Bener, kerja keras. Dan Iyalah. bekerja keras. Bener. Dan emang kerja keras sangat diperlukan karena butuh waktu sekitar 7-9 hari nonstop sih. Lama banget. Jadi dia itu ngegunain siripnya buat mengepakkan pasir gitu sampai membentuk pola gundukan. Agak mirip sama yang di sini ya. Kok bisa? Kalau di sini kan menggunakan sirip untuk mengepak MBG ya. Sirip hiu kan kok nggak tahu. Kemahalan lah pakai sirip hiu. Oh iya benar. Abis itu dia ngehias bagian atas lingkaran dengan pecahan kulit kerang atau karang. Dan selain buat estetika sih, ternyata dia punya fungsinya juga. Apa itu fungsinya? Struktur ini berfungsi untuk meminimalisir arus laut di bagian tengah. Nah ini penting banget supaya telur-telur yang diletakkan betina di pusat lingkaran tetap aman dan gak tersapu sama arus. Mikirnya cukup panjang ya untuk ikan yang otaknya cuma segitu gitu ya. Nah, Benar. untung bukan ikan mas ya kan, baru setengah tak lupa ngapain gitu. Nah, tapi sebenarnya di mana sih fenomena ini terjadi gitu kan? Sampai saat ini, fenomena ini spesifik dilakukan cuma sama spesies ini aja. Dan paling banyak ditemukan di perairan Amami Oshima, sebuah pulau yang ada di selatan Jepang lah. Mereka biasanya membuat crop circles ini di kedalaman 10 meter sampai 30 meter. Oke. Nggak dalam-dalam amat lah ya. Nggak dalam-dalam amat. Mungkin orang diving masih bisa lihat ya kalau kayak gitu ya. Harusnya sih. Iya deh, iya, bisa. ya. Harusnya bisa ya. Pengen lihat juga sih. Maksudnya kan buntalnya bisa dibayar nggak buat ngukirin sama cewek gitu. Inisialnya gitu ya. Ternyata jadi ini dipancing-pancing. Sorry kan kita nggak bayar gitu cewek, kan. Son, lupa gue. Oh iya. Tapi bisa jadi tuh buat apa? Maksudnya kan tinggal pakai pancingan gitu. Tuh ikan makannya apa gitu kan? Ya udah diikutin gitu supaya harusnya gitu. Iya, oh iya benar. Bisa kan? Bikin sendiri aja kalau gitu. Anjing Iya, ngapain beda lu? repot ya. Iyalah. Ntar kayak yang ikan hiu itu yang foto dia tuh dipancing pakai makanan lu deh sih. Iya itu. Ya kan yang foto gini. Ya kan sama ikan hiu. Foto siapa yang dia lihat sih? Ya ada lah pokoknya. Oh. Nah kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak kan ikan buntal itu kan. Tapi bisa gak sih bikin kayak gitu juga? Nah coba bisa apa enggak? Ternyata tidak bisa sih. Walaupun ada genus yang sama gitu dengan ikan ini kan. Walaupun di Laut Jawa ditemukannya tetap gak bisa membangun sesuatu tapi ya. Gak bisa. Aduh. Syat. Mungkin istana yang lain ya, bukan istana pasir ini. Kenapa alasannya bisa nggak bisa? Karena perilaku ini spesifik hanya dilakukan oleh jenis yang ada di Jepang itu sih. Oh, cuman yang di area Jepang doang ya. Yes. Di area lain beda lagi kelakuannya gitu ya. Beda lagi. Emang tergantung lingkungan kan perilaku itu kan. Benar kan, if you want me to show you how success you are in the future,
Show me 5 of your closest friends. Kan gitu, iya. Bener. Ya tapi mengingat luasnya lautan Indonesia ya, ada kemungkinan perilaku serupa itu dilakukan oleh spesies lain. Tapi ya sejauh ini belum terdokumentasi lah atau belum diteliti itu, belum ditemukan lah sama peneliti. Bener, karena kan laut kan cuman berapa persen tuh yang udah ke-explore? 20-an persen, 25% 20 ya. sampai 25. Iya, jadi mungkin masih banyak misteri dari laut ini sebenarnya gitu ya Son ya. Iya, apalagi kan maksudnya dari Indonesia kan pasti belakangan gitu diteliti lautnya gitu kan, pasti negara-negara maju dulu kan. Iya, paling kalau neliti tentang kebocoran minyak aja ya maksudnya baru cepat gitu. Emang diteliti? Ya biarin. Ngomong-ngomong soal Indonesia nih Son, yang selanjutnya ini gue pengen ngomongin fenomena teraneh di dunia. Salah satunya di Indonesia nih kali ini. Buset, ada Ya tuh. kan? Nama fenomena ini adalah fenomena api abadi. Oke. Nah, kan kita waktu itu juga sempat ngebahas juga ya Son ya, ada api abadi yang keluar dari tanah, bukan dari gunung loh, dari tanah keluarnya, Oke. yang ada di Madura, ingat gak? Iya. Kita pernah bahas juga soal itu. Dan ada beberapa tempat juga kan? Ada beberapa tempat lain juga yang punya api abadi yang sama Iya, gitu iya, ya kan. Sekarang kita bahas dulu gitu ya, kenapa yang namanya api abadi itu bisa terjadi? Which is itu adalah api yang gak pernah mati sama sekali, selalu menyala gitu. Iya. Oh di Naruto ini Amaterasu nih kan. Kalau di sini amati tiru modifikasi bukan. Kalau di bisnis amati tiru modifikasi. Iya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya jawaban sederhananya ya karena ada kebocoran gas alam. Jadi di dalam perut bumi itu terdapat kantong-kantong gas alam yang biasanya gas alam itu metana yang terperangkap di celah batuan. Mungkin di suatu hari nih Sony ada retakan gitu di tanahnya gitu kan. Ya bisa karena patahan geologis atau bekas lubang pengeboran. Akhirnya gas yang tadinya ada di dalam bumi itu bocor keluar. Keluar dari permukaan tanah. Oke. Masa kenapa nggak banyak di tempat lain gitu? Apa gara-gara di Indonesia aja yang banyak pengeboran gitu? Ya mungkin aja kan proyek listrik aja kan berapa tahun tiap tahun dilakuin mulu. Ada aja galian bener nggak? Iya bisa aja. Enggak, tapi kan mungkin karena Indonesia tanahnya kaya kali. Dan mungkin supaya nyampe target lapangan pekerjaan itu kan 19 juta kan, makanya harus ada pekerjaan. Iya, maksudnya nggak dapat kerjaan dibakar aja diem-diem pakai api ini. Dilempar ke api abadi ini yang nggak dapat pekerjaan, iya maksudnya itu. Ketika gas yang keluar dari tanah ini bertemu dengan oksigen di udara dan tersulut api gitu, apinya nggak mesti dinyalain pakai Zippo begini, nggak mesti. Biasanya tuh karena sambaran petir Son. Atau ada gesekan batuan, ya atau ya sengaja disulut sama manusia gitu. Dia bakalan nyala terus akhirnya gasnya. Ibaratnya ada gas bocor dari tanah, terus ada cipratan api sekali kan pasti kan nyala terus kan. Kenapa api ini nggak mati-mati? Makanya disebut abadi kan. Karena ya gasnya dari bumi gitu. Mungkin kalau dari Pertamina mungkin karena pasukan Suka kosong. Enggak kan mesti ngantri dulu. Jadi ada waktu kosong ya maksud gue gitu. Kalau dari gitu loh. Iya. Karena gasnya dari bumi, jadi nggak habis-habis gasnya gitu. Bakalan kesulut terus sampai bener-bener nol gitu. Which is mungkin makan waktu yang sangat lama ya. Lama. Karena kan gas dari dalam bumi kan banyak sekali. Terus keluarnya cuma spirit doang ya. Iya sedikit kan. Kayak yang di Madura kan apinya kecil doang tuh. Tepatnya di Pamekasan Madura tuh ya kan api abadinya waktu itu kan. Itu menurut gue unik banget sih. Soalnya apinya tuh muncul dari dalam tanah yang dipagerin gitu San. Anggapannya di daerah perkotaan lah. Daerah perkotaan lagi bukan di pegunungan gitu loh maksud gue gitu. Gue ingat pas ngeliat di map ada dekatnya pom bensin. Iya makanya. Yang uniknya nih Son nih, kalau tanah di sekitarnya tuh digali lebih dalam sedikit, itu apinya bakal nyala lebih gede lagi katanya Son. Karena api abadi di Madura ini tuh adanya di perkotaan gitu maksudnya ya. Warga setempat dan wisatawan tuh sering memanfaatkan api ini Son. Buat glamping kan? Bukan lah, jadi dipakai buat bakar jagung ya kan. Atau ngerebus air misalnya. Karena ya apinya aman gitu, bukan api yang gede yang meledak-ledak gitu, tapi api kecil yang terkontrol. Mungkin kalau hujan tetap nyala di sana. Nyala. Tetap nyala walaupun hujan tuh. Tapi nggak meledak-ledak gitu sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Tapi ngeri juga bakar jagung, nggak tahu gas apa yang keluar gitu kan. Oh iyalah, toksik bisa jadi toksik. Iyalah. Masyarakat sekitar percaya bahwa ini tuh terkait dengan legenda Kimoko Son. Apa itu? Yaitu adalah orang sakti yang menancapkan tongkatnya ke tanah buat nyari air. Tapi yang keluar malah api Son katanya Son. Gitu. Tapi yang paling legendaris itu bukan yang di situ Son, melainkan yang ada di Jawa Tengah yang bernama api abadi Merapen namanya.
Letaknya tuh di Grobogan. Jadi api dari sini itu dianggap sakral gitu Son. Dan selalu digunakan sebagai sumber api untuk obor di acara olahraga besar kayak PON atau Asian Games Son. Buset sampai Asian Games. Iya. Tapi sayangnya Son, di tahun 2020 api di sini tuh sempat padam total. Kok bisa? Karena kebocoran gasnya tertutup Son. Katanya. Oh. Tapi terus ya berhasil dinyalain lagi gitu Son. Lewat upaya pengeboran ulang oleh pemerintah Son. Gitu. Itu mah nggak alami lagi Iya, dong. dibor lagi lah, didalemin lagi. Iyalah. Iya. Siapa tahu nemu yang lain gitu mungkin. Terus habis itu ada versi gedenya Son. Dari api abadi ini yang Hmm. bernama Gerbang Neraka Son. Oke, iya Atau itu. The Door to Hell ya kan. Heeh. Yang terletak di Turkmenistan. Nah kalau yang itu karena ulah manusia tuh gue inget tuh. Nah, jadi ceritanya pada tahun 1971, insinyur dari Uni Soviet itu ngebor tanah gitu San, yang mengakibatkan tanahnya itu jadi runtuh, membentuk kawah raksasa yang mengeluarkan gas metana beracun Son. Biar gas beracun itu nggak nyebar ke desa, mereka mutusin buat dibakar aja nih gasnya gitu. Hal ini dilakukan karena mereka berharap mudah-mudahan apinya mati dah karena dibakar terus gasnya gitu kan. Tapi ternyata Son, cadangan gasnya itu sangat besar. Nggak bisa habis ya. Gak habis-habis. Apinya tuh gak pernah padam Son, bahkan sampai hari ini. Dan ini udah berjalan lebih dari 50 tahun, apinya gak mati-mati. Coba padahal kawah besar ya. Kawah Gimana yang besar. di Indonesia itu yang cuma ceiprit gitu Lah kan. iya makanya. Akhirnya ya udah terbentuklah kawah api raksasa di tengah-tengah gurun gitu Son di Turkmenistan, gila banget ya. Yang terakhir nih Son, ada api abadi yang bernama Yanartas. Nah ini letaknya tuh ada di Turki, tepatnya di Gunung Kimaira. Kalau api yang ini itu keluarnya dari sela-sela bebatuan gunung secara alami dan sudah menyala selama ribuan tahun Son. Wah lebih lama lagi ya. Lebih lama lagi. Tapi kali ini ya tidak bermasalah seperti The Door to Hell yang tadi gitu ya Son ya. Karena ternyata api ini itu sering digunakan sebagai navigasi buat mercusuar alami sama dipakai sama pelaut zaman kuno Son. Tapi ya selalu ada ini ya ternyata positifnya ya. Selalu ada Dipakai positifnya lah pasti. fungsinya ya. Iya. Gila. Di Indonesia pun jadi tempat wisata. Ya Iya, dan yang di Turkmenistan pun juga jadi tempat wisata juga kan. Iya, Kayak yang Door to Hell kayaknya iya deh. Gue beracun padahal. Anggapannya dia itu pengen mademin supaya nyampe desa-desa lain gitu kan, atau tempat-tempat lain kan supaya nggak mencar gitu. Iya. Ya mungkin nggak beracun kan udah kan, tapi apinya kan berkobar terus gitu mungkin. Iya. Ya kan? Kalau nggak salah itu jadi tempat kunjungan orang-orang juga deh. Mungkin bukan orang-orang turis-turis biasa yang buka Zomato ya kalau misalnya mau makan gitu ya. Mungkin bukan turis-turis yang seperti itu atau TripAdvisor gitu. Tapi lebih ke turis-turis hardcore gitu mungkin yang sukanya ke gunung misalnya atau kemana. Ya gampangnya kayak inilah ke Kawah Ijen gitu kan. Nah. Walaupun sebenarnya gasnya lumayan beracun tapi banyak yang datang. Iyalah. Bahkan sampai sekarang buat lihat Blue Fire doang kan kalau itu kan. Iya. Ada kan beberapa kayak teman-teman gue emang kesana buat nyari kan. Ternyata susah juga Zat buat nyari itu Zat. Oh gitu ya. Jarang-jarang ternyata. Gak sesering itulah. Dan maksudnya kalau datang terus nggak nemu nggak ada refund. Gitu. Iya. Kalau luar negeri kan. Kalau yang luar negeri kan misalnya Aurora gitu ngelihat. Kadang lu kalau ngikut turnya ya kan, bayar turnya, kalau nggak nemu Aurora di refund, Pak. Oh gitu. Lu tapi sempat lihat Aurora tapi kan pernah ke kutub kan waktu itu? Enggak, apes-apesnya enggak nemu. Aduh. Padahal Aurora bisa sering banget kan di sana kan? Tahun ini. Iya, maksudnya bisa berhari-hari gitu, bukan kayak enggak ya? Enggak loh. Maksudnya tiap hari ada gitu bisa enggak ya? Kayak berjam-jam tapi. Hoki-hokian. Oh, hoki-hokian itu tetap ya? Hoki-hokian tetap. Kecuali yang tahun ini ya, kan yang walaupun di kutub sekalipun tuh nyari ngeliatnya. Dan itu turnya bisa lama kan kayak 6 sampai 8 jam lu buat nyari doang sih. Wah, anjir gila banget ya. Tapi kalau di sana kalau misalnya nggak nemu di refund. Oh, segitunya ya orangnya berarti ya. 6 sampai 8 jam dingin-dingin gitu lu bayangin. Iya, cuma ngeliatin ya apa sih emang cuma ngeliat doang kan sebenarnya. Tapi kan semua harus dilakukan demi posting feeds kan sih. Oh iya sih, wajar. Iya dong. Bener. Kalau bucket list nggak dicentang mendingan mati aja gitu loh menurut gua. Mending ya kan? cek the bucket aja kan. Iyalah. Iya. Wajib bucket list tuh harus dicentang. Iya. Wajib benar-benar, sorry, mohon maaf saya ya. Jadi agak lupa saya sama bucket list. Nah yang selanjutnya Zat, kali ini mungkin orang-orang udah tahu nih Zat. Ini adalah hujan hewan. Oh, gue pernah dengar salah satunya tuh yang hujan katak. Oh, maksudnya ini apa? Itu kalau itu cebong. Bukan. Oh, bukan. Bukan itu maksudnya. Oh, bukan. Bukan. Maksudnya yang apa wabah yang di Bukan. Wow, Kucing kalau itu kucing. Bukan juga. Oh, bukan. Bukan. Ini loh yang apa yang wabah. Kuda bukan. Wah, wabah yang di apa Alkitab, wabah yang dia yang lokus, wabah lokus kalau yang di Alkitab bukan. Firaun. Lokus kan bukan? Oh, lokus itu ya. Yang serangga kan? Kayaknya bukan ada juga hujan katak. Yang katak ya ada juga ya? Ada juga. Oh, gue taunya yang lokus doang sih. Jadi ini adalah fenomena meteorologi langka di mana hewan-hewan kecil kayak ikan, katak, atau laba-laba
jatuh dari langit bersama dengan air. Hmm. Walaupun kan emang kayak film-film fantasi nih ya, tapi fenomena ini nyata dan telah tercatat dalam sejarah sejak zaman kuno. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Penjelasan ilmiah yang paling bisa diterima sama ilmuwan adalah akibat adanya puting beliung di atas air atau water sprout. Oh, iya. Jadi emang dia dari bawah sebenarnya hewannya, tapi kena puting beliung itu sehingga mental-mental gitu ya. Jadi pas tornado atau puting beliung itu terbentuk di atas permukaan air, contohnya kayak di laut, danau atau sungai, pusaran anginnya itu nyedot apa yang ada di dalam air itu sih. Nah, hewan-hewan kecil yang tersedot itu kemudian terjebak di dalam pusaran awan dan terbawa oleh angin kencang itu sih ke jarak yang cukup jauh dari tempat asalnya. Oke. Nah, pas kecepatan anginnya berkurang atau badainya itu berkurang, ya itu bikin hewan-hewan itu jatuh gitu kan, gravitasi. Karena udah nggak ada lagi angin yang menopang mereka di atas gitu ya. Atau mungkin papa mamanya udah gak nopang lagi, jadi ya dia jatuh ke bawah gitu kan. Nah, terus kan tadi di awal gue bilang ada hujan laba-laba. Iya. Ya kan? Padahal laba-laba kan hidupnya gak di air tuh. Nah, ternyata ini emang special case ya. Hal itu terjadi karena ribuan laba-laba itu mengeluarkan jaring untuk terbang mengikuti angin supaya bisa berpindah tempat. Oh. Sebutannya ballooning gitu. Oke, sekarang kita ngomongin di mana aja hujan hewan ini pernah terjadi. Yang pertama, di Yoro, Honduras. Oke. Ini adalah tempat yang paling terkenal karena fenomenanya sering banget terjadi ya. Hampir setiap tahun turun hujan ikan. Waduh, nelayan gak bermancing lagi kalau gitu. Gak laku nelayan di situ ya. Terus selanjutnya terjadi di Lajamanu, Australia. Mereka pernah ngalamin hujan ikan sebanyak 3 kali. Tahun 1974, 2004 dan 2010. Padahal lokasinya itu berada di tepi gurun pasir loh, bayangin. Loh, kok bisa ya? Turun hujan ikan. Di tahun 2022, warga itu dihebohkan dengan hujan ikan kecil ya, yang jatuh dari langit setelah badai besar. Nah, yang paling unik itu di Salta, Argentina, karena yang terjadi adalah hujan laba-laba. Ini yang lu bahas tadi nih ya. Nah, terus juga ternyata laba-labanya berwarna-warni ya. Nah, ini terjadi tahun 2007. Oke, geli banget ya cewek-cewek Argentina masih pada pingsan-pingsanan tuh waktu itu tuh. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya di Indonesia sempat juga kejadian gitu. Kayak ada warga yang ngelaporin kalau ada ikan di atas atapnya, Zed. Oh gitu. Di atas atapnya. Tapi ya ini nggak diteliti lebih lanjut gitu. Maksudnya secara formal lah, secara resmi gitu. Ya kemungkinan jadi ikan itu emang kebawa sama entah puting beliung atau dijatuhin sama burung. Oke. Dan kalau di Indonesia sih kayak lebih sering ada ikan-ikan karena kebawa banjir mungkin ya, dibanding hujan hewan sih itu. lebih tepat. Ular dan bangkai tikus. Sama buaya mungkin kadang-kadang. Iya. Buaya putih ada tuh di satu area tuh, buaya putih. Di coba cara ada buaya putih di ada ini video. Ya mungkin lebih sering banjir kalau di sini kali ya daripada kejadian seperti di luar negeri kali ya. Soalnya kalau di Amerika ngeliat badai tuh buset dah, kayak ngeri-ngeri banget ya badainya. Iya. Di Amerika ya. Padahal di Indonesia mungkin sering terjadi ya kan kita daerah perairan gitu kan. Tapi ya mungkin orang udah biasa gitu kali ya. Jadi nggak diberitain gede aja gitu. Iya kali mungkin juga. Atau ya mungkin di luar Jawa kali ya. Sehingga kan kalau di luar Jawa kan kita nggak tahu gitu kan maksudnya kan. Maksudnya rakyat Indonesia bukan kita berdua. Iya. Maksudnya rakyat Indonesia karena kurang coverage kan di sana. Kurang coverage. Maksudnya mau ngeliput di sana mahal nih kayaknya, nggak worth it. Mungkin. Iya kan. Mungkin. Bangkrut bisnis. Katanya gitu katanya. Iya, jadi agak mahal gitu. Tolong dong coverage-nya diperluas dong ya kan. Indonesia bukan hanya Jawa ya. Nah, yang selanjutnya nih ada sebuah fenomena yang gila banget kalau menurut gua nih Son, ya kan? Which is ini adalah petir abadi. Atau beberapa orang juga bilang badai abadi nih Son. Oh. Jadi tempat yang gua omongin ini itu terletak di Venezuela, tepatnya di atas muara sungai Catatumbo Son. Berarti dia ini kilaf tadi ya? Enggak dong, gue gilaf gimana? Kata Sambo tadi? Enggak, bukan. Dia ini suka berenang orangnya. Oh. Iya, kata Timboy. Jadi tepatnya itu letaknya tuh ada di atas muara sungai Catatumbo saat bertemu dengan Danau Maracaibo. Jadi tempat ini itu adalah tempat dengan aktivitas petir paling intens Son di muka bumi. Lu bayangin aja Son, lu ke sebuah tempat yang petirnya gak berhenti-berhenti, nyamber terus sih. Coba. Ngeri banget sih. Sinting gak? Dar. Dan petir ini itu menyambar selama 140 sampai 160 hari Son dalam setahun Son. Tapi cuma di malam hari doang.
Tetap aja tapi nggak bisa tidur kali ya. Pas malam lagi. Bener. Sekali-kalinya badai muncul nih Son nih. Petir tersebut tuh bisa bertahan selama 10 jam nonstop Son. Nyamber terus. Setiap 1 menit itu terjadi 28 sambaran Son. Coba lu bayangin Son. Siapa berapa? 28 sambaran selama 1 menit. Gila. Jadi nyamber sebanyak 28 kali tiap 1 menit, coba lu bayangin. Jadi kira-kira 2 detik sekali lah kira-kira. Dar gitu. Ini tempat terpencil kan, tapi bukan maksudnya perkotaan atau apa? Kan di muara sungai tadi itu. Tempat si Timboy renang tadi ya? Iya, bener. Diperkirakan Son, ada lebih dari 1,2 juta samberan per tahun Son di tempat ini Son. 1,2 juta samberan. Makanya tempat ini tuh dapat Guinness Book of World Record Son. Dapat rekor, macan rekor dia. Sebagai tempat dengan ya petir paling intens di dunia lah gitu. Gila. Yang dia penghargaannya si Maduro itu? Enggak, bukan. Kan Venezuela kan? Enggak tahu. Ini tahun berapa kan dapatnya enggak tahu kita ya kan. Terus kebetulan Maduro lagi diculik apa enggak pada saat dapat penghargaannya kita nggak tahu. Ya juga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya cuma satu Son, letak geografi. Jadi Danau Maracaibo itu dikelilingi oleh pegunungan Andes yang membentuk huruf U Son. Jadi angin hangat dari Laut Karibia itu tertiup masuk ke danau ini Son. Tapi nggak bisa keluar karena terhalang sama tadi pegunungan Andes itu. Sehingga udara hangat dari laut itu bertabrakan Son dengan udara dingin yang turun dari pegunungan Andes. Terus habis itu di dasar danau ini itu terdapat ladang minyak bumi yang sangat besar Son. Uzet. Jadi gas metana yang bocor dari rawa-rawa di sekitar danau itu naik ke atas dan diduga ikut memicu konduktivitas listrik di awan Son, yang membuat petir makin gampang kebentuk gitu. Jadi penduduk setempat itu ngejulukin tempat ini tuh sebagai sungai api Son. Karena saking terangnya, petir ini tuh bisa dilihat dari jarak 400 km Son. Coba lu bayangin. Gila, gede dong. Gede petirnya itu. Yang uniknya nih Son nih, banyak orang yang nyebut kalau petir ini tuh adalah petir bisu Son, atau silent lightning lah gitu. Sebenarnya petirnya itu bersuara, tapi karena penonton dari petir ini itu biasanya ngelihat dari jarak yang sangat jauh, which is puluhan kilometer, suaranya udah hilang ditelan jarak gitu loh. Tapi yang buat Jadi nggak nyampe dekat-dekat ke itu dengar juga tetap ya. Jadi mereka cuma ngelihat pertunjukan cahayanya doang gitu, kayak Nggak perlu gitu. drone lagi tuh. Jadi ada sedikit fun fact nih Son nih. Petir ini itu pernah mengubah sejarah di tahun 1595 Son. Jadi di saat itu seorang bajak laut Inggris terkenal yang bernama Sir Francis Drake berniat untuk menyerang kota Maracaibo secara diam-diam di malam hari Son. Jadi dia tuh bikin sebuah rencana di mana pasukannya itu mengendap-endap dalam kegelapan, lalu kemudian mungkin menghabisinya pelan-pelan gitu. Tapi tiba-tiba nih Son, petir Catatumbo menyala terang benderang Son. Jadi kayak lampu sorot stadion gitu. Jadi orang yang ngendap-ngendap gini kan, tiba-tiba seret kesorot. Hal ini membuat para penjaga kota akhirnya bisa ngelihat kapal-kapalnya Sir Francis Drake Son. Akhirnya mereka membunyikan alarm dan serangan itu pun gagal total karena tadi kan pengen diem-diem kan, biar kayak Altair itu Son. Iya, Assassin's Creed itu. Minimal yang ini Pink Panther lah ya kan. Ini sorot ketahuan baru. Sejak saat itu petir ini tuh dijuluki Mercusuar Maracaibo Son. Oleh orang-orang karena yang ngebantu orang-orang ngelihat di malam hari gitu karena petirnya. Selalu malam lagi kan. Walaupun disebut sebagai petir abadi, tapi petir ini tuh pernah berhenti total ternyata Son di tahun 2010. Dia sempat berhenti selama 6 minggu sehingga langit di sana tuh jadi gelap gulita gitu Son. Akhirnya hal ini membuat warga Venezuela sangat khawatir gitu Son. Kalau ente kan mungkin senang kalau gelap-gelap gitu maksudnya kan. Padahal warga Venezuela tidak sama gitu. Karena mereka takut gitu. Mereka menduga iklim tuh udah rusak secara permanen gitu. Apalagi mungkin di tahun 2010 itu pembicaraan tentang global warming dan lain-lain tuh lagi banyak naik juga tuh pada saat itu kayaknya seingat gue. Ternyata berhentinya petir tersebut itu disebabkan oleh fenomena El Nino ekstrim Son, yang bikin danaunya jadi kering kerontang. Untungnya setelah hujan turun lagi, petir itu kembali menyala Son sampai hari ini. Terus petir ini Son itu dianggap sebagai salah satu produsen ozon troposfer tunggal terbesar di dunia Son. Yang ngebantu buat mulihin lapisan ozon bumi gitu loh Son. Karena kan petir kan menghasilkan ozon saat membawa udara, dan petir ini kan gak berhenti-berhenti gitu kan. Jadi dia ngebantu bumi juga sebenarnya di tempat ini nih, luar biasa banget deh. Udah produsen terbesar tunggal lagi. Iyalah, benar. Kayak apa itu sih? Benar, harus segera daftar perseroan terbatas kalau begitu ya Son. Harus IPO dong. Iya gitu. Harus dilestarikan tempat-tempat seperti ini gitu ya. Walaupun mungkin kalau ada di situ takut juga Son kayaknya. Iyalah. Kita yang jarang-jarang aja kadang takut kan. Benar, tapi Gen Z kalau foto udah gak perlu nyalain flash lagi maksudnya kalau di sini gitu Son. Maksud gua ya kan. Tinggal dipasin aja. Dar gitu. Gak perlu ring light lagi tuh. Gak perlu.
Gak ada ring light, bukan Genji itu. Ternyata jauh ya. Flash dong. Flash ya, flash. Itu baru bener loh. Nah, fenomena yang terakhir, Syat. Ini fenomena yang menyala-nyala juga, Syat. Waduh. Nah, tapi gantiannya bukan di langit, tapi di laut. Bukan abangku tapi yang menyala ya. Bukan. Saya enak jujur denger itu soalnya. Bukan. Ini bukan 1 tambah 1 6 kali 6 bukan. Oh, bukan. Iya. 11 kali. Ini bukan 1 tambah 1. Ini adalah fenomena laut bercahaya, atau yang dikenal secara ilmiah bernama bioluminescence. Jadi ini adalah salah satu keajaiban alam paling memukau, yang dimana air laut itu memancarkan warna biru neon atau kehijauan, terutama saat ada guncangan ombak. Nah, itu kan membuat kita bertanya-tanya kan, kenapa laut kok bisa bercahaya gitu. Nah, cahaya ini bukan berasal dari radiasi atau polusi, tapi ini adalah reaksi kimia dari makhluk hidup mikroskopis ya. Plankton gitu kali ya. Benar. Sebagian besar fenomena ini disebabkan oleh fitoplankton atau bakteri laut ya. Jadi di dalam tubuh organisme ini terdapat molekul yang bernama luciferin, yang dia itu bereaksi dengan oksigen ya. Nah, hasil dari reaksi kimia inilah yang menghasilkan energi berupa cahaya dingin ya. Jadi bukan menghasilkan panas dia itu. Nah, setelah diteliti ternyata mereka ini nggak nyala terus menerus ya. Ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan. Jadi cahaya ini sebenarnya biasa muncul karena respon gangguan fisik. Oh. Ada yang nyentuh berarti ya? Ada yang nyentuh atau ada yang musik lah. Jadi tujuan ini buat ngejutin atau mengalihkan perhatian predator yang pengen makan mereka. Terus di mana aja sih fenomena ini terjadi? Ternyata fenomena ini lumayan mainstream sih. Jadi bisa ditemui di berbagai belahan dunia lah. Terutama di wilayah yang perairannya bersih dan kaya nutrisi. Contohnya kayak Pulau Fado di Maladewa, terus Teluk Mosquito di Puerto Rico, sama di Toyama Bay, Jepang. Kalau yang di Jepang ini lumayan unik sih karena berasal dari cumi-cumi kunang-kunang sih. Firefly squid namanya. Oh. Terus apakah fenomena ini ada di Indonesia? Jawabannya ada juga sih. Di mana tuh? Salah satunya ada di Laut Selatan Jawa. Nah, di sini fenomenanya disebut Milky Seas. Jadi ini adalah salah satu yang paling langka dan luas. Nah, beda kayak di tempat lain gitu, kan biasa kayak warna biru di pinggiran pantai gitu. Nah, kalau di sini bisa merubah warnanya jadi putih susu dan seluas ribuan kilometer sih. Wah. Bukan ketumpahan pasir proyek tuh ya, jadi putih susu enggak ya? Enggak. Semen, cor-coran. Terus di beberapa lokasi di Indonesia itu juga sering terjadi sih. Dan ini sama juga kayak yang di luar negeri. Itu ada di tepi pantai dan berwarna biru. Contohnya kayak Pantai Bira di Sulawesi Selatan. Nah, itu sempat viral tuh karena air lautnya menyala biru di malam hari sih. Terus ada juga di Gili Trawangan, Lombok. Itu sering terlihat di malam hari ketika airnya teraduk sama kaki atau perahu ya. Apa kena goyangan lah gitu maksudnya ya. Terus ada juga di Padang Bay dan Blue Lagoon di Bali. Dia kadang suka muncul gitu pas airnya tenang dan hangat. Yang terakhir ada di Selat Madura. Ini di dekat jembatan Suramadu, Zed. Harusnya ini lagi apa karat kayak yang tadi itu tadi bukan? Oh, bukan. Bukan, kan ada besinya. Enggak. Ada yang jatuh itu kan warna merah. Potong. Enggak ya? Ini biru. Besinya ada yang jatuh. Jadi baru-baru ini warga itu ngelaporin ada cahaya biru gitu di permukaan air pada malam hari. Ya kalau buat yang pengen hunting fenomena ini sebenarnya susah juga karena hoki-hokian Zed. Jadi cuma terjadi pas populasi plankton itu meledak lah, atau yang disebut plankton bloom. Gitu. Oke, menarik juga sih, gue pengen lihat juga sih seperti apa gitu kalau misalnya laut nyala gitu ya. Nah, seterang apa juga sih? Seterang apa ya? Gue penasaran juga sih. Mungkin gue pengen lihat sih suatu saat nanti sih kalau ada waktunya. Kayak gitu tadi ya. Kan cuma ngobok-ngobok kaki doang dia bisa keluar tiba-tiba. Kan mekanisme pertahanan kan, ganggu dia. Karena planktonnya itu ya mengeluarkan cahaya tadi ya. Wah, luar biasa banget. Gimana? Kalian pengen ke tempat yang mana dari ke-6 yang ini? Tulis di komen ya. Yes, tulis di komen. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja tulis di komen kalau kalian nonton dari 0 sampai detik terakhir gitu ya. Karena itu ada disrespect. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.